Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Ar-Risalah al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habashi rahimahullah yang wafat tahun 1144 Hijriah. Ini Fardi. Qala rahimahullahu ta'ala wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bimuzdalifata lailatan nahar wal mabitu layaliyat tashriqi bimina warramyu wa tawaful wada'. Nah, taib. Wajib haji yang pertama ihram dari miqat, yakni meniatkan haji dan juga meninggalkan semua pembatal haji, meninggalkan semua larangan haji mulai dari miqat. Kemudian yang kedua wal mabitu bi Muzdalifah, dan miqat ini bagi penduduk kota Madinah dari Bi'r Ali, ya, sudah berlalu. Sementara dari Yaman batasannya di Yalamlam. Ini dua miqat bagi orang Indonesia biasanya, yang langsung ke Saudi atau yang ke Madinah dulu, langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu baru ke Mekah. Ini dua miqat. Mabit di Muzdalifah pada malam keberapa ini? Malam Nahar, malam ke-10 setelah wukuf di Arafah, setelah matahari tenggelam, maka menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana, bermalam di sana. Mabit artinya bermalam. Berikutnya wal mabitu layaliyat tashriqi bimina. Setelah itu malam 11, 12, 13 bermalam di Mina. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian warramyu, melontar jumrah. Ya. Melontar jumrah termasuk wajibatul hajj, yang kalau ditinggalkan maka mengharuskan adanya dam, adanya dam. Taib. Melontar jumrah ini dilakukan dua kali, di 2 hari. Sudah berlalu ya. Yang pertama di tanggal 10 Zulhijjah, yang dilontar di sini hanyalah jamrah Aqabah. Ya, jamrah yang terbesar, yang lebih besar. Tanggal 10 Zulhijjah jamrah yang dilontar hanyalah jamrah Aqabah. Kemudian 11, 12, 13 jamrah yang dilontar tiga-tiganya, dari yang asghar, sughra, yang kecil, yang wusta, yang pertengahan, dan yang kubra, yang besar. Baik. Kemudian masing-masing jumrah dilempar 7 kali. Masing-masing jumrah dilempar sebanyak 7 kali. 6. Dan lemparan ini ya diharuskan diharuskan dengan batu kerikil itu. Dasyah dilempar pakai yang lain, dilempar pakai sendal misalnya, pakai apa ya? Dasyah. Baik.
Kemudian di antara wajib dalam tawaf adalah tartib. Ya, tartib dimulai dari kan di apa namanya, di Mina itu ada namanya Masjid Haif di sana. Masjid Haif, afwan. Masjid Haif itu apa namanya? Ada apa, jamrah yang dekat dengan Masjid Haif itu jamrah sughra yang kecil. Kemudian jamrah yang mengarah ke Mekah itu jamrah apa? Aqabah atau yang kubra, besar. Jelas? Di tengah-tengahnya ya wusta. Nah, syarat apa namanya? Syarat syahnya melontar jumrah adalah harus tertib. Dimulai dari yang kecil, yang sedang, yang besar. Ya, yang sekecil, yang sedang, yang besar. Mulai dari yang dekat dengan Masjid Haif, kemudian sampingnya, kemudian di sampingnya. Masing-masing dilontar 7 kali. Dengan menggunakan apa? Hasad, kerikil. Dengan menggunakan hasad. Di mana setiap lemparan itu harus mengenai jamrah. Kalau meleset enggak dihitung. Kalau meleset tidak dihitung. Harus mengenai. Kan besar ya. Harus mengenai jamrah. Setiap lemparan 7 itu harus mengenai. Kalau dia punya lemparan 7 tapi satu meleset, dia tambah lagi satu sampai kena. Dan wajib tertib dari kiri, dari apa? Dari jamrah yang ada di Masjid Haif, dekat Masjid Haif. Kemudian kapan dia melanggar tertib? Ya kayak melanggar tertib dalam wudu, ngulang. Misalnya dia melontar jamrah yang kecil, ya dia melontar jamrah apa? Sughra. Kemudian misalnya dia cuman melontar 5 kali, dia lupa atau sebab apapun, dia langsung berpindah kemana? Ke wusta. Ke wusta dia lempar 7. Selesai dia lempar 7, dia ingat, wah apa namanya, yang di wusta apa, yang di sughra cuma 5, masih kurang 2, maka dia harus balik ke jamrah sughra, dia lempar 2 kali, dia tambah supaya jadi 7, kemudian pindah ke wusta, ulang yang 7 kali tadi. Yang 7 kali tadi tidak dihitung. Kenapa? Tidak tertib. Karena harus tertib, kan begitu. Kalau dia menyelesaikan yang 2 baru langsung lompat ke kubra, tidak tertib kan? Tidak tertib. Makanya yang 7 yang sudah terlanjur dilempar di wusta diulang. Sama lah kayak wudu kan, kalau tertib. Kalau dia lupa di tengah-tengah, dia balik ke situ baru ngulangi semua yang dilewatin, kan begitu. Itu konsekuensi tertib. Taib. Sudah ya, ini berkenaan dengan ar-ramyu. Kemudian dan ar-ramyu itu dimulai sejak matahari meninggi, agak setinggi tombak. Jadi bukan juga habis sholat subuh langsung. Dari ramyu tiap hari di tanggal 11, 12, 13 dimulai setelah matahari agak meninggi. Dimulai setelah matahari agak meninggi. Jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tawaful wada. Nah, ini kewajiban haji yang terakhir, yaitu tawaf wada. Siapa saja yang sudah menyelesaikan ya manasik hajinya semuanya, sudah mau meninggalkan, maka diwajibkan dia tawaf wada dengan aturan tawaf yang telah berlalu. Kalau dia meninggalkan Mekah dan dia belum tawaf wada, bayar dam. Bayar dam. Jelas ya? Taib, wallahu alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan wajib-wajib haji. Tsumma qala rahimahullah, wa ammas sunanu fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Adapun sunnah-sunnah haji, maka semua selain dari apa? Rukun dan wajib. Semuanya. Misalnya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini sunnah.
Kemudian disunnahkan juga haji ifrad, yakni taqdimul haji alal umrah, mendahulukan haji dulu baru umrah. Ini yang paling afdal. Ini sunnah-sunnah haji nih. Termasuk sunnah-sunnah haji adalah mandi-mandi itu. Semua mandi-mandi dalam haji. Mandi sebelum ihram, mandi sebelum wukuf, ya. Mandi sebelum tawaf. Mandi tiap hari di Mina sebelum melontar jumrah. Ini semua mandi-mandi sunnah. Kemudian sunnah-sunnah haji juga adalah mabit di Mina malam 9. Kalau mabit di Mina malam tasyrik wajib, ya, yang sudah kita sebutkan kemarin. Mabit di Mina yang malam 9 sebelum wukuf itu juga hukumnya sunnah. Sunnah yang lain adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, itu sunnah. Yang wajibkan wukuf di Arafah walaupun sebentar, ya, walaupun sesaat dia wukuf terus dia tinggalkan sudah syah. Tapi disunnahkan tinggal sampai maghrib, selesai maghrib. Khurujan min khilafi Ahmad rahimahullah. Karena Imam Ahmad mewajibkan sampai malam. Kapan tidak sampai maghrib tidak syah wukufnya. Maka untuk menjaga khilaf dengan Imam Ahmad disunnahkan apa? Disunnahkan wukuf sampai maghrib. Walaupun dalam mazhab Syafi'iyah yang rukun ya sebentar kok, tapi disunnahkan sampai apa? Ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dengan 3 jenis tawaf ini disunnahkan 2 rakaat setelah tawaf. Rakaat pertama disunnahkan baca qul ya, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Kemudian tentunya memperbanyak doa dan zikir di Arafah, ya, di Muzdalifah, di Arafah doa terutama. Memperbanyak talbiyah tentunya, ya. Dan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh para ulama lainnya. Taib. Tsumma qala rahimahullah. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu rukun haji, apa wajib haji, apa sunnah haji, apa konsekuensinya kalau ditinggalkan. Qala rahimahullah, "Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih wa la yajburuhu damun wa la ghairuhu wa thalathatun minal arkani la tafutuhu ma dama hayya wa hiya at-tawafu was-sa'yu wal halqu." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, siapa yang meninggalkan rukun maka tidak syah hajinya dan dia tidak dinyatakan halal, tidak dinyatakan tahallul dari ihramnya sampai dia melakukan rukun tersebut, dan rukun tersebut tidak bisa digugurkan dengan apa? Tidak bisa digugurkan dengan dam atau selainnya. Dam ya ini penyembelihan hewan kurban, hewan hadiu. Taib. Siapa saja yang meninggalkan rukun maka tidak syah hajinya dan dia tidak dinyatakan tahallul, ya, dari ihramnya sampai dia melakukan apa? Rukun yang ditinggalkan tersebut, dan tidak bisa ditutupi dengan dam atau selainnya. Ya, ini ibarat sholat meninggalkan rukun tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Taib. Rukun ada berapa kemarin? Rukun 5, 6 ya. Pertama an-niyah, kedua
Al-wuquf. 3, tawaf. Tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Yang keempat, sa'yu. 5, al-halq atau at-taqsir. Dan yang keenam, at-tartib. Fi mu'dhamil arkan. At-tartibu fi mu'dham al-arkan. Fi mu'dham al-arkan. Baik. Ini 6 rukun. Niat, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, al-halqu, taksir, tartib. Kalau ada orang tidak niat, maka apa? Ya, ibarat tidak takbiratul ihram, tidak haji. La haji wala umrah, kan begitu ya? Kalau dia tidak niat sama sekali. Jelas? Kalau ada orang tidak wukuf di Arafah, juga selesai. Nggak bisa haji. Nggak ada lagi haji. Ya? Nggak haji. Kalau apa? Dia tidak wukuf. Makanya patokannya kemarin apa? Patokannya niat haji itu sebelum apa? Wukuf. Patokannya seorang dianggap mampu untuk mengadakan perjalanan ke Ka'bah, perjalanan haji adalah dia bisa sampai di Arafah sebelum terbit fajar tanggal 10. Karena wukuf penentunya. Kapan orang tidak wukuf, selesai, lewat sudah, tidak bisa haji. Taib. 3 ini punya hukum berbeda. Kata beliau rahimahullah. Tartib juga kan, kalau tartib kan ngikut ya, namanya tartib. Kata beliau ada 3. Salah satu minal arkan la tafutuhu ma'da mahya. Ada 3 rukun yang tidak bisa luput selama dia hidup. Kalau ini 2 udah luput. Kapan dia tidak niat, luput hajinya. Kapan dia tidak wukuf, luput hajinya tahun itu. Tidak bisa lagi haji tahun itu. Tunggu tahun depan lagi. Ya. Tapi 3 ini kapan dia tidak kerjakan, maka tidak luput. Masih bisa dikejar supaya hajinya syah. Jelas? Misalnya ada seorang niat ihram, wukuf. Setelah itu dia tawaf tapi tidak sa'i. Jelas? Dia tidak sa'i. Dia langsung menggundul. Tapi tidak sa'i. Apa hukum hajinya? Hah? Enggak, jelas enggak, dibilang enggak boleh, enggak ditutupi dengan dam. Apa hukum hajinya? Dia kerjakan semuanya kecuali sa'i. Apa hukum hajinya? Sudah selesai tahun itu tidak syah? Harus tunggu tahun depan? Iya. Selama dia masih hidup, maka sa'i masih terbuka. Dia masih bisa syahkan hajinya. Hatta walaupun dia sudah pulang ke negaranya, kemudian di tahun yang sama, dia kembali, sampai sini, dia kembali misalnya tahun depannya, tinggal melakukan sa'i, sampai sini, maka dia sudah syah gitu hajinya, karena tidak bisa luput selama dia hidup. Tapi ingat, ketika dia pulang ke negerinya, dia belum tahallul, artinya dia masih muhrim. Semua larangan muhrim berlaku padanya walaupun sudah di negerinya. Tidak boleh pakai pakaian, tidak boleh berhubungan dengan istri, dan seterusnya, sampai dia kembali ke Mekah menyelesaikan sa'inya. Tapi ingat, di bulan-bulan apa? Di bulan haji, berarti tunggu tahun depan. Karena kan tidak ada amalan haji di luar bulan haji. Beda dengan umrah. Umrah di luar bulan haji tidak masalah sepanjang tahun. Makanya tadi ada miqat miqat zamani. Kalau ada orang misalnya belum gundul rambutnya, ya, maka dia belum tahallul dari hajinya, belum boleh melakukan hal-hal yang dilarang berkenaan dengan istrinya perempuan,
ya, tetap berlaku muhrim sampai dia apa? Menggundul atau mencukur pendek. Bedanya kalau dia tinggalkan sa'i, dia harus kembali ke sana karena di sana sa'i. Kalau gundul, dia sampai di rumah di negaranya baru menggundul juga, baru tahallul di negaranya. Tapi selama di perjalanan tidak boleh, masih tetap muhrim dia, ya kan? Itu maksud kalimat ini. Wala wasalah satu minal arkan, 3 rukun kalau apa la tafutuhu madama hayya, tidak bisa luput selama dia hidup. Selama dia hidup. Yakni apa namanya? Selama dia masih hidup dia masih bisa mengerjakannya. Walaupun dia sudah meninggalkan misalnya apa? Mekah, ya, kemudian dia balik kembali melakukannya, maka sudah masih syah. Apa yang 3 itu? Tawaf, sa'i, dan menggundul halq. Jelas? Maka ini konsekuensi. Orang yang meninggalkan satu dari 3 ini, atau dia mengerjakan tapi tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti apa? Tidak syah yang didahulukan, kan begitu ya? Misalnya dia lakukan ini baru ini, ya, atau dilakukan ini sa'i baru tawaf. Yang mana yang tidak syah? Kalau dia sa'i dulu baru tawaf, yang mana yang tidak syah? Yang sa'i. Yang tawaf tetap. Ya, ini dia harus lakukan sa'i lagi setelahnya. Kalau dia sa'i baru tawaf, harus sa'i lagi setelahnya. Karena sa'i yang pertama tidak syah, tidak tertib. Nah, kalau tidak syah baru dia tinggalkan, dia harus kembali. Kalau dia tinggalkan ini semua, maka dia harus, maka hajinya tidak dikatakan batal, tidak dikatakan tidak syah. Ya. Ya, ini setidaknya terpending, kan begitu. Sampai dia melakukan apa? Rukun yang ditinggalkan tersebut. Ini untuk ini saja. Adapun 2 yang pertama, nggak ada. Dia tidak niat sudah dah haji. Orang kayak tidak takbiratul ihram kan, tidak sholat. Nggak ada yang butuh dikejar, nggak ada yang butuh ditutupi, karena asalnya ketika dia tidak ihram, dia tidak niat haji, tidak masuk haji sama sekali. Wukuf, konsekuensinya beda, karena wukuf ini terkait dengan waktu. Ya, tanggal 9. Kalau ada orang sampai di mengejar misalnya waktu terlambat, dia ngejar dia sampai Arafah, baru mau melangkahkan kaki ke Arafah sudah maghrib, sudah subuh, maka apa? Dia dianggap luput Arafah. Kalau luput Arafah, konsekuensinya dia tahallul bi umrah. Dia tahallul, cara tahallulnya dengan umrah. Apa tahallul? Tahallul itu keluar dari ibadah haji. Tahallul gitu. Keluar dari ibadah haji tapi dia melakukan umrah. Jadi siapa saja yang luput di Arafah ketika fajar terbit di tanggal 10, dia belum sampai di Arafah, maka dia langsung ke Mekah saja. Dia meniatkan apa? Tahallul dari haji masuk ke umrah. Dia tidak boleh sudah terlambat langsung pulang saya ke negerinya, nggak boleh. Jelas? Bagaimanapun dia sudah niat tadi, sudah niat di miqat, berarti dia sudah masuk dalam haji. Cuma karena nggak dapat ini, dia tahallul, keluar dari haji. Cara keluar dari haji tidak boleh sembarangan. Tahallul dari haji bukan sudah langsung pulang saja pakai. Nah, tahallulnya dari haji dengan melakukan umrah. Dengan melakukan umrah. Jadi kalau terbit fajar dan dia belum tiba di Arafah, udah putar balik aja menuju ke Mekah dengan niat tahallul untuk umrah. Ya, dia melakukan amalan umrah seperti biasa, tawaf, sa'i, gundul, udah baru pulang. Tidak boleh langsung pulang gitu. Jelas? Ini perbedaan kalau meninggalkan apa? Niat dengan wukuf dibandingkan 3 rukun yang lain. Nah, kalau ditinggalkan semua ini tidak bisa ditutupi dengan dam. Misalnya dia ketinggalan dia tidak sa'i atau dia tidak tawaf. Dia bilang kita sudah terlanjur ke bandara ini sudah nyembeli aja. Tidak syah. Enggak dikatakan haji, tidak syah hajinya. Ini belum dinyatakan syah hajinya sampai dia datangkan apa? Enggak dikatakan tahallul dia sampai dia mendatangkannya. Jelas? Kata
Kata beliau, faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Siapa yang meninggalkan rukun maka tidak syah hajinya, karena dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun di tengah-tengah berarti melanggar apa juga? Tertib. Maka tidak syah hajinya. Dan sampai sini hajinya tahun itu sudah tidak syah. Nah, walaupun tidak syah, tetap dia tahallul muhrim. Belum boleh dia melakukan hal-hal yang dilarang bagi muhrim. Walaupun hajinya tidak syah, tetap dia dihukumi apa? Muhrim. Tidak boleh dia tahallul sampai dia melakukan rukun yang ditinggalkan. Udah ya? Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'dzar. Kata beliau rahimahullahu taala, dan siapa yang meninggalkan kewajiban haji, sahha hajjuhu, maka hajinya syah. Ya. Tapi wa lazimahu dam, dia wajib membayar dam. Wa alaihi ism, dan dia berdosa illam yu'dzar, kalau dia tidak diberikan uzur. Ya, ini misalnya dia tidak tahu hukum, ya, atau yang semacamnya. Taib, siapa saja yang meninggalkan wajib haji yang berapa tadi hajinya? 1, 2, 3, 4, 5 wajib haji. Siapa saja meninggalkan salah satu dari 5 wajib haji, maka dia hajinya syah tapi dia wajib membayar dam. Apa damnya? Damnya secara tertib. Artinya tidak boleh kedua kalau yang pertama masih bisa. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Syah. Yang kedua, kalau tidak bisa, ini tertib ya, kalau tidak bisa menyembelih kambing, berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari. Dengan catatan 3 hari di Mekah, 7 hari di negerinya. Baik, ini arkanul hajj. Arkanul hajj. Sekarang wajibatul hajj. Yang pertama apa tadi? Al-ihram minal miqat. Kedua, al-mabit bi Muzdalifah. 3, al-mabit bi Mina. Di Mina malam keberapa? Malam tasyrik. 11, 12, 13. Adapun mabit di Mina malam 9 sunnah. Yang keempat ar-ramyu, dan yang kelima tawaf al-wada. Ini 5 wajib haji. Kapan ditinggalkan kelimanya, salah satu dari 5, maka wajib bayar dam. Ad-dam fi tarki wajib. Secara tertib. Yang pertama, dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing, dengan kambing yang sesuai dengan aturan udhiyah, aturan kurban. Kalau kambing minimal 2 tahun, kalau domba minimal setahun. Kalau kambing, dia sembelih kambing, cari yang 2 tahun. Kalau domba ya 1 tahun. Kalau tidak bisa, kalau dia kambing, bisa kambing ya sudah. Tapi kalau tidak bisa kambing, berpuasa siam asyaratu ayam, dengan rincian salah satun fil haji wa sab'atun fi baladih. Ya, dalam Al-Quran disebutkan salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Ya. Wa sab'atun idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Ya.
Jadi kalau dia bisa menyembelih kambing, ya tidak boleh puasa. Tertib ini, tertib. Harus berurut. Kalau dia punya uang untuk membeli kambing, tidak boleh dia berpuasa. Kalau dia tidak bisa membeli kambing, barulah apa? Barulah dia apa? Berpuasa. Sudah sampai sini? Taib. Kalau misalnya untuk pelanggarannya tidak di satu jenis, apakah? Iya, per pelanggaran kalau ini. Per pelanggaran. Jadi kalau misalnya dia apa namanya? Melanggar 2 wajib haji, ya berarti menyembelih 2 ekor kambing. Kalau dia melanggar 2 wajib haji, berarti 2 ekor kambing. Berarti puasanya 20, tapi masing-masing 3 di mana? Di Mekah. Misalnya dia tidak ihram dari miqat. Tanggal berapa itu? Anggaplah dia miqat tanggal 7 ya, atau tanggal 8. Dia tidak ihram dari miqat. Dia bisa puasa tanggal 9-nya kalau mau, ya, walaupun tidak disyariatkan ya. Dari tanggal 8-nya mau dia puasa, 9 sama setelah musim haji kan masih tinggal di Mekah, nggak langsung pulang 11, 12, 13. Kan ini kan hari yang terlarang puasa kan, 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa di sini. Maka dia tunggu tanggal 14 mulai puasa. Kalau dia tidak mau puasa tanggal 8-nya, tanggal 9-nya, dia tanggal 14, 15, 16, 3 hari di sana, baru 7 hari di negerinya. Satu kambing ini kalau tidak ada kambing bisa sepertujuh sapi atau sepertujuh onta, samalah kurban intinya. Misalnya ada berapa orang melanggar, saya juga melanggar, ya sudah kita berapa orang, ya kita misalnya bertujuh, ya sudah beli 1 sapi patungan aja untuk 7 orang, masing-masing sepertujuh atau sepertujuh onta. Kalau tidak bisa kambing, tidak bisa sepertujuh sapi, apa karena dia tidak punya uang atau harganya yang terlihat terlalu mahal, sengaja di up harganya supaya karena ya memanfaatkan momen ya, penjualnya mengangkat harga terlalu tinggi, maka dia tidak ada kewajiban membeli. Dia langsung lompat ke kewajiban yang kedua, puasa. Nah, sampai sini? Ya. Nggak boleh ya. Semua dam yang berupa sembelihan dan memberi makan itu semua harus diserahkan kepada fuqara wal masakin di daerah haram. Tidak boleh dibawa keluar. Bahkan di luar daerah haram di Mekah tidak boleh. Yes? Semua dam berupa menyembelih dan memberi makan, karena ada juga dam memberi makan, ya. Semuanya makanannya, dagingnya hanya boleh dan hanya syah kalau dikasih ke fuqara wal masakin daerah haram. Kapan dia kasih ke orang luar daerah haram tidak syah, tidak dihitung. Beda dengan puasa dia bisa kerjakan di mana saja, biar di luar daerah haram. Misalnya dia sudah di Madinah, selesai haji dia ke Madinah, dia puasa 3 hari di sana, tidak ada masalah. Tapi masalah menyembelih sama memberi beras atau memberi gandum makanan, itu semua masrafnya kepada siapa? Fuqara wal masakin daerah haram, tidak boleh keluar. Jadi kalau misalnya dia sudah terlanjur pulang ke negerinya, kemudian dia baru mau bayar dam, dia hubungi orang di sana daerah haram, saya kirim uang, belikan di sana, sembelih di sana, bagi di sana. Nah gitu. Jelas sampai sini? Membayar damnya boleh, tidak masalah, yang penting wajib dibayar. Walaupun di luar musim haji. Udah ya? Ini dam. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'dzar." Sekarang bagaimana kalau ada orang haji yang setelah haji langsung pulang? Ya.
dia tidak bisa menyembelih kambing, berarti dia apa? Berpuasa 10 hari, tapi langsung pulang, nggak sempat puasa 3 hari di sana. Jelas? Maka kata para ulama mereka mengatakan boleh dia puasa 3 hari di negerinya, tapi wajib dipisahkan dengan yang 7, harus ada jedanya. Jedanya itu apa? Jedanya berupa hari yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Di Mekah ke sini berapa lama? 1 hari toh ya? 1 hari. Maka ketika sampai di rumahnya dia puasa 3 hari dulu, baru kasih space sehari, baru puasa 7. Nggak boleh langsung sambung 10, nggak boleh. Dasyah. Karena Allah jelas menyatakan 3 di sana, 7 di sini, berarti harus ada jeda. Cuman kalau satu dan lain hal dia tidak bisa puasa 3 hari di sana, maka dia boleh puasa 3 hari di negerinya, tapi harus ada jeda. Jedanya ini berupa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Kalau zaman dahulu ya, zaman tahun 70-80-an orang masih haji pakai kapal laut yang perjalanan 1 bulan, ya berarti dia puasa 3 hari, break 1 bulan, baru puasa 7 hari, gitu maksudnya. Kalau zaman sekarang pesawat ya 1 hari paling, ya. Jadi jedanya 1 hari toh. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a 'alaihi walakin tafutuhul fadilah. Dan siapa yang luput mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka tidak ada apa-apa baginya, namun luput darinya fadilah, keutamaan. Baik. Sudah ya? Kemudian masuk pembahasan terakhir, muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika orang ihram. Ketika sudah ihram, niat haji, niat umrah, dilarang melakukan hal ini. Ini muharramat hal-hal yang diharamkan baik ketika haji maupun umrah. Ini tuh ibarat hal-hal yang dilarang dalam sholat ya. Jadi niat ihram itu bagaikan takbiratul ihram, dan tahallul itu bagaikan salam. Nah, diantaranya itu ada hal-hal yang dilarang dilakukan. Yang pertama kata beliau, wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimain au ba'dihima. Yang pertama, dilarang menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan, yakni yang sedang ihram dua-duanya. Dilarang bagi laki-laki menutup kepalanya dan dilarang bagi perempuan menutup wajahnya, ya, atau sebagian darinya. Jelas? Kapan dia menutup kepalanya walaupun sebagian, wajib bayar dam. Karena termasuk wajib haji adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi damnya berbeda, nanti disebutkan. Laki-laki tidak boleh menutup kepala, perempuan tidak boleh menutup muka selama muhrim, kecuali ada hal yang mengharuskan, misalnya dia berlalu di depan laki-laki, ya, yang bukan mahram, maka dia menutup wajahnya. Tapi lewat dia langsung buka, tidak boleh ditutup. Kapan perempuan menutup wajahnya? Wajib bayar dam. Sudah sampai sini? Wajib membayar dam. Demikian pula kedua telapak tangan bagi perempuan wajib dibuka, tidak boleh tertutup, tidak boleh pakai sarung tangan misalnya. Penutup kepala yang dimaksud adalah penutup kepala yang secara urf itu dianggap sebagai penutup kepala. Mau kopiah, mau imamah, mau kain, sekedar kain ditutup di kepala, itu semua wajib apa? Bayar dam, melanggar. Adapun semacam payung nggak ada masalah, karena payung nggak dikatakan penutup kepala secara urf, maka boleh seorang muhrim pakai payung, jelas. Tapi penutup yang melekat pada kepalanya nggak boleh, jelas. Kemudian wajhul mar'ah, yang diitlakan padanya yang terlarang adalah penutup wajah seperti niqab,
Jelas sampai sini? Niqab yang memang melekat di mukanya, gitu, bersentuhan dengan mukanya. Adapun kalau misalnya dia menutup pakai tangannya seperti ini, tidak rapat begini ya, atau dia ambil kain, dia sekedar tutup tapi jarak seperti ini, misalnya kan, tidak kena ke mukanya, maka ini tidak masuk dalam larangan. Atau misalnya kayak dari zaman dahulu kalau antum pernah lihat orang di padang pasir zaman dahulu ya, itu mereka punya kayak penutup kepala, terus ada kayu ke depan, sudah kainnya nutup begini. Nah, itu tidak dianggap penutup wajah. Kalau ada perempuan pakai begitu, tidak melanggar. Paham ya? Jadi tidak bersentuhan dengan mukanya. Dia pakai penutup kepala, ada kayu ke depan begini atau semacamnya. Jadi kainnya itu begini, kemudian begini. Paham ya? Nah, itu tidak dianggap penutup wajah. Itu tidak melanggar. Yang melanggar itu kalau langsung seperti ini. Karena itu dianggap satrul wajah urfan, secara urf. Kalau yang begini tadi itu bukan penutup wajah secara urf, bukan. Jelas? Iya, jelas itu penutup. Secara urf kan dia penutup. Ya, itu bayar, melanggar. Yani kalaupun dia boleh menutup kalau tadi ada laki-laki yang bukan mahramnya di depannya berlalu, tutup, setelah itu dia wajib buka lagi. Jelas? Atau sebagiannya, walaupun dia cuma menutup sebagian. Misalnya dia cuma menutup semuanya kecuali mukanya, kecuali matanya, tetap melanggar bagi perempuan ya. Atau laki-laki dia hanya menutup sebagian kepalanya, bagian depannya atau bagian belakangnya, ini juga tetap melanggar. Semua ditutup kepala atau sebagiannya, semua ditutup wajah bagi perempuan atau sebagiannya, semua ditutup telapak tangannya atau sebagiannya. Misalnya dia pakai sarung tangan yang sampai sini tok, ujung jarinya tidak, ini tetap melanggar karena sebagiannya tertutup. Sebagiannya apa? Tertutup. Jadi harus terbuka semuanya. Jadi hal yang diharamkan yang pertama, bagi laki-laki menutup semua kepala atau sebagiannya, dan bagi perempuan menutup wajah dan dua telapak tangan semuanya atau sebagiannya. Berikutnya wa izalatu dhufri wasya'r, menghilangkan kuku dan sya'ar, apa namanya, rambut. Nggak boleh. Karena itulah sudah berlalu dalam masalah mengusap janggut, menyelang-nyelingi janggut dalam wudu, ada khilaf di kalangan di antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli dalam masalah sunnahnya menyelang-nyelingi janggut dan brewok ketika wudu. Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh dikerjakan di sini. Ya, tidak boleh dikerjakan karena bisa mengantarkan kepada rontoknya ketika haji, ketika muhrim. Sebagian mengatakan, Ibnu Hajar kalau nggak salah mengatakan boleh tapi pelan-pelan, tetap disunnahkan tapi pelan-pelan. Nah, Romli mengatakan tidak boleh karena bisa menjadi sebab rontoknya. Kapan dia menyelang-nyeling dan rontok, wajib bayar dam. Jelas? Maka tidak boleh ada rambut yang ada di ketika mandi, misalnya mandi sunnah, ya. Jangan dia pakai dia menggosok gitu sampai kapan ada rontok rambutnya ya. Maka bayar dam. Sudah sampai sini? Tidak boleh ada rambut yang rontok, dihilangkan. Apakah dicabut, digunting, dikasih api misalnya, bagaimanapun caranya. Kuku juga tidak boleh dipotong. Kalau ada kotoran kuku yang menghalangi air wudhu, jangan dipotong kukunya, hilangkan saja kotorannya. Kapan dia potong kukunya walaupun sedikit, bayar dam. Jelas? Bayar dam. Rambut di sini semua, bukan cuma rambut di sini, semua rambut di tubuh, tidak boleh ada yang dihilangkan. Karena itulah hati-hati ketika bersisir, bukan dilarang bersisir, tapi terutama yang memang punya penyakit rontok, rambutnya rontok. Kata beliau rahimahullah, wadahnu sya'ari ra'si wal lihya. Dahan, memberikan minyak ke sya'ar war ra's, ke kulit kepala, ke rambut kepala dan al-lihya. Dan janggut.
Kemudian tatyibu jami'il badan, memberikan wangi-wangian ke seluruh tubuh, pakaian, kainnya, tidak ada kasih parfum dan semacamnya. Laki-laki maupun perempuan semuanya dilarang. Kemudian yang dimaksud di sini dilarang memakai wangi-wangian adalah memang yang dia dipakai digunakan pada pakaian tubuh atau pada tubuh yang memang gunanya untuk mengharumkan. Nah, sampai sini sengaja dia pakai. Adapun misalnya sesuatu yang asalnya bukan untuk mengharumkan tapi kebetulan ada harumnya, maka tidak dilarang, seperti penggunaan sabun. Tapi bukan sabun yang harum ya, memang sabun kan apa fungsinya utamanya? Membersihkan. Ya, tapi kan sabun ada yang harum gitu. Walaupun diusahakan semaksimal mungkin pakai sabun yang tidak menyengat baunya, tapi wangi harum yang ada pada sabun bukan maksud dari zatiha, bukan itu yang diinginkan. Maka menggunakan sabun walaupun wangi nggak ada masalah. Beda misalnya mencuci pakaian dengan pewangi, nah ini tidak boleh karena namanya pewangi kan diinginkan baunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah ini semua hal-hal yang diharamkan dalam apa? Diharamkan dalam haji atau umroh, ihram maksudnya, haji maupun umroh. Kemudian termasuk yang diharamkan kata beliau, wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'i wal aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu. Diharamkan juga akad nikah, berhubungan suami istri dan semua pendahuluan-pendahuluannya, wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyyin ma'kulin, dan membunuh semua hewan yang hidup di darat, liar dan boleh dimakan. Taib. Di sini beliau pisahkan karena punya konsekuensi yang berbeda. Di sini beliau pisahkan karena punya konsekuensi yang berbeda. Kita bahas dulu yang semua tadi, yang pertama. Apa dam bagi orang yang melakukan hal yang haram tadi? Apa menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencabut kuku, rambut dan semacamnya, pakai parfum. Damnya tersendiri, beda dengan nanti jima dan seterusnya ada. Makanya beliau pisahkan di sini di paragraf baru. Walaupun sama-sama haram, tapi damnya berbeda. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Apa damnya yang melanggar tadi itu? Menutup kepala sampai memakai wangi-wangian. Damnya ada 3, boleh memilih. Boleh memilih. Bukan tertib, bisa langsung 3, bisa langsung 2, boleh dipilih salah satunya. Yang pertama, menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Atau berpuasa 3 hari. Atau berpuasa 3 hari. Atau memberikan makan. Yani kalau dibilang memberikan makan berarti bahan mentah ya, bukan makan masak, beras atau gandum mentah. Memberikan makan kepada 6 orang miskin. 6 orang miskin. Di mana setiap orang miskin mendapatkan setengah sok. Setengah sok itu 2 mud. Memberikan makan 6 orang miskin, setiap orang miskin mendapatkan setengah sok. Berarti berapa sok yang dikeluarkan? Hah? Berapa sok yang dikeluarkan? 3 sok kepada 6 orang miskin. Berarti perhatikan harus 6, dan masing-masing dari 6 orang ini minimal mendapatkan setengah sok, tidak boleh kurang. Jelas? Setengah sok berarti 2 mud.
Satu mut sekitar 700 gram, 140 gram ya. 1,5 kilo lah kalau mau. 1,5 kilo beras atau gandum misalnya di sana. Nah, dia pilih salah satunya. Puasa 3 hari di sini, boleh berturut-turut, boleh tidak, boleh dipuasa di sana, boleh puasa di negerinya, bebas. Pokoknya puasa 3 hari. Kambing dengan aturan yang disebutkan sama usianya. Jadi siapa saja yang melanggar larangan haji yang disebutkan di sini, dia boleh pilih salah satunya. Dia mau menyembelih kambing, beres. Tapi ingat, kalau dia menyembelih harus di mana? Di daerah haram, dibagikannya di daerah haram. Harus disembelih dan dibagikan di daerah haram. Kalau dia memberikan makan, dia pilih yang memberikan makan, berarti 6 orang miskin di daerah haram. Di daerah haram yang saya sebutkan tadi. Semua sembelihan dan memberikan makan harus diserahkan kepada fuqara dan masakin daerah haram. Kalau dia puasa, ya dia boleh puasa di mana saja. Ya. Ini sifatnya takhir, bukan tartib. Beda kalau tadi kan tartib. Tidak bisa yang pertama baru boleh yang kedua. Kalau ini takhir, bisa langsung pilih yang ketiga, kedua dan seterusnya. Tapi cukup dulu saya kira untuk akad nikah dan seterusnya nanti kita bahas beserta dengan ininya masing-masing, damnya masing-masing. Dan ingat, semua yang kambing itu boleh diganti dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta, bisa. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.